Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Yarim Zaki dengan NIM 23218048 dari BKSD kelas 2D. Pada kali ini saya akan memperkenalkan materi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, aktivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial sekolah sebagai organisasi. Berikut ini mencakup beberapa aspek penting tentang psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu teori belajar. Teori belajar terdiri dari teori behavioristik yang menekankan pada perubahan perilaku yang dihasilkan dari pengalaman belajar. Tokoh utamanya adalah B.F. Skinner dan John Watson. Yang selanjutnya yaitu teori kognitif. Teori kognitif fokus pada proses mental yang terjadi saat seseorang belajar. Tokoh penting termasuk Jean Piaget dan Levi Vygotsky. Yang selanjutnya ada teori konstruktivistik yang dimana menekankan pada pembelajaran sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Yang kedua yaitu adanya perkembangan peserta didik yang dimana meliputi salah satunya tahap perkembangan kognitif atau Piaget, yang dua perkembangan moral atau Goldberg, dan yang terakhir perkembangan psikososial atau Erikson. Yang selanjutnya atau yang ketiga adalah motivasi dalam belajar. Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang selanjutnya ada teori kebutuhan dasar atau Maslow, dan yang ketiga ada teori atribusi atau Weiner. Yang keempat, asesmen dan evaluasi, teknik penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan selanjutnya penilaian formatif dan sumatif, dan ujian standar dan penilaian kinerja. Yang selanjutnya bagaimana kita memaparkan strategi tentang psikologi pendidikan yang berdasarkan pengajaran. Ada satu, pendekatan pengajaran langsung atau konstruktif. Yang kedua, pengajaran yang berinterferensi. Yang ketiga, manajemen kelas. Dan saya akan menjelaskan beberapa manfaat psikologi pendidikan bagi mahasiswa dan siswa. Salah satunya manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar. Mahasiswa akan memahami berbagai cara belajar dan bagaimana menerapkan strategi yang efektif untuk mencapai keberhasilan akademik. Dan yang kedua, peningkatan keterampilan mengajar, di mana mahasiswa yang belajar psikologi pendidikan dapat menggunakan pengetahuan ini untuk merancang dan mengimplementasikan metode pengajaran yang lebih efektif. Dan yang ketiga, kemampuan mengelola kelas. Mahasiswa yang belajar psikologi pendidikan dapat memahami dinamika kelas dan teknik manajemen yang efektif dapat membantu calon guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang keempat, perkembangan pribadi, di mana mahasiswa mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan manusia, membantu mahasiswa memahami diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati dan keterampilan interpersonal. Yang selanjutnya, manfaat bagi siswa. Yang pertama, ada pengembangan strategi belajar efektif. Siswa dapat mengidentifikasi dan menggunakan strategi belajar yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kedua, motivasi belajar yang lebih tinggi, yang dimana meliputi memahami teori motivasi dapat membantu siswa menemukan motivasi intrinsik untuk belajar dan mencapai tujuan akademik mereka. Yang ketiga, perkembangan emosional dan sosial. Pengetahuan tentang perkembangan psikososial membantu siswa mengelola emosi dan hubungan interpersonal dengan lebih baik. Yang selanjutnya, pengelolaan stres akademik.
Teknik-teknik yang dipelajari dari psikologi pendidikan dapat membantu siswa mengatasi stres yang terkait dengan tuntutan akademik dan evaluasi. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep dalam psikologi pendidikan, baik mahasiswa maupun siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai potensi penuh mereka dalam lingkungan akademik. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai psikologi pendidikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.